Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu atau dosen teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek mengenai sistem manajemen kantin. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adinata. Lalu ada saya Muhammad Aditno Widyadana. Dan saya Sakahayu pribadi. Saya Libran Nasir Gunawan. Halo, ada saya Muhammad Zainal Rashid. Saya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang alasan pemilihan topik serta proses wawancaranya. Kenapa kita memilih topik kantin? Karena kondisi kantin saat ini, Kanrek itu masih mengandalkan sistem pembayaran manual atau proses pemesanannya dan pembayarannya itu dilakukan secara konvensional. Dampak negatif ya, sistem ini sering menimbulkan antrian panjang, rentan kesalahan pencatatan pesanan, dan keterlambatan pelayanan saat jam sibuk. Dan juga pemilik ini juga pasti bakal kewalahan di saat rame. Dan tujuan kita untuk mendigitalisasi ini adalah agar pemesanan dan pembayaran itu lebih efektif dan lebih efisien. Di sini kita mengambil narasumbernya bernama Kantin Bayuni yang berlokasi di Kantin Rektorat Universitas Pancasila. Terus tujuan utama kita itu mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan, mengetahui kendala operasional harian pemilik, menggali kebutuhan fungsional perangkat lunak, dan membangun landasan solusi sistem informasi yang adaptif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kami untuk mendukung solusi yang kami buat, kami melakukan riset untuk beberapa jurnal. Hmm. Kami menggunakan tiga jurnal utama, yaitu jurnal pertama membahas integrasi e-menu dengan kitchen display system yang mampu meningkatkan kecepatan pelayanan. Jurnal kedua yaitu membahas penggunaan QRIS yang membuat transaksi lebih praktis. Lalu ada jurnal ketiga menjelaskan bahwa QR code self-service efektif mengurangi antrean. Dari ketiga jurnal ini menjadi dasar pengembangan sistem yang kami usulkan. Dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan QR code dan pembayaran digital mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mengurangi kesalahan manusia. Selanjutnya akan berikut penjelasan lebih. Baik, selanjutnya ini ada sistem sistem awal dan permasalahannya. Secara prosesnya konvensional, itu kita langsung datang ke kantin, melihat menu yang ada atau menanyakan langsung kepada penjual kantinnya, si Mbak Yuni, lalu memprosesnya secara prasmanan atau bisa dipesankan oleh Mbak Yuninya sendiri. Lalu itu hanya mengandalkan ingatan atau catatannya dari seorang Bayuninya sendiri dan pembayarannya di akhir menggunakan QRIS. Yang menjadi masalah utamanya itu overload ketika jam makan siang banyaknya pelanggan yang berdatangan. Lalu antrian yang kacau, human error, dan blind spot data. Dan solusi yang dari kelompok kita tawarkan yaitu digitalisasi menggunakan QR code, yang dimana QR code ini tersedia di meja-meja yang ada di kantin rektorat. Lalu sistem antrean ini juga menerapkan konsep FIFO. Lalu ada alur sistem kerjanya. Pertama, pelanggan ini datang, duduk dan di meja menggunakan QR code-nya untuk men-scan ke menu yang ada di QR code tersebut untuk melakukan pemesanan serta memproses untuk pembayarannya juga. Lalu bisa dilihat sendiri juga ketika pesanannya sudah selesai bisa diambil pada menu tersebut. Next.
Baik, di sini ada permodelan dari use case-nya. Bisa dilihat di kiri, ini ada dua aktor. Yang pertama itu pelanggan. Pelanggan itu fokus untuk interaksi front end. Jadi dia itu meliputi proses scan QR, kemudian lihat menu digital, habis itu pilih makanan dan minuman, habis itu membuat pesanan, nanti pelanggan akan dapat nomor antrian, dan terakhir pelanggan tinggal mengambil pesanannya. Kemudian kalau untuk aktor penjual, penjual itu ada dua use case-nya. Yang pertama itu terima pesanan di dashboard, dan yang kedua itu menyiapkan pesanan. Nah, di sini ada activity sama sequence diagram. Activity diagram itu menjelaskan alur aktivitas dari pelanggan, kemudian ke sistem dan ke penjual. Jadi dia itu kebagi jadi tiga. Dan ini udah dirancang supaya bisa sinkron secara workflow atau alur kerjanya. Terus kalau sequence diagram itu menjelaskan urutan komunikasi antar objek mulai dari pelanggan melakukan scan hingga sampai pesanannya diterima. Nah, di sini ada beberapa sequence diagram lagi. Ada dari untuk membuat pesanan, kemudian menyiapkan pesanan, menerima pesanan di dashboard, dan juga mendapatkan nomor antrean. Nah, ini ada sequence diagram dari proses ambil pesanan dan juga activity diagram yang lengkapnya dari pelanggan ke sistem, kemudian terakhir ke penjual. Terus ini ada dari state diagramnya. Jadi state diagram itu menjelaskan perubahan status pesanan. Jadi status pertamanya itu dibuat, kemudian statusnya itu berubah ke menunggu konfirmasi, habis itu berubah ke diproses, terus siap diambil, dan terakhir itu selesai. Di sini ada kelas diagram. Kelas diagram itu menyimpan 5 kelas utama dari kelas pelanggan, kelas penjual, kelas menu, kelas pesanan, sama kelas pembayaran dengan masing-masing atribut sama function tiap kelasnya. Nah, selanjutnya implementasi rancangan wireframe akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada slide ini ditampilkan tampilan antarmuka dari sisi pelanggan. Di sini di gambar pertama dimulai dari welcome screen sebagai halaman awal, lalu dilanjut ke eh, gambar kedua, halaman home yang menampilkan daftar menu. Selanjutnya di eh, gambar tiga ada cart yang digunakan untuk melihat pesanan sebelum check out. Yang terakhir ada order status yang digunakan untuk memantau status pesanan secara real time. Lalu di slide berikutnya ini menampilkan tampilan dashboard penjual. Melalui dashboard ini, penjual dapat melihat daftar pesanan yang masuk, mengubah status pesanan, dan memantau transaksi yang sedang berjalan. Lalu di slide berikutnya, yaitu ini adalah tampilan inventory yang digunakan untuk mengelola stok makanan dan minuman. Di sini penjual dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data menu sehingga informasi yang ditampilkan kepada pelanggan selalu sesuai. Di sini ada halaman daily report yang digunakan untuk melihat laporan penjualan harian. Informasi yang ditampilkan ini meliputi jumlah transaksi, pendapatan, serta rekap penjualan sehingga memudahkan evaluasi usaha. Lalu yang terakhir ini ada halaman pengaturan atau setting digunakan untuk mengatur akun maupun konfigurasi sistem sehingga aplikasi yang digunakan akan lebih mudah dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sebagai penutup, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa sistem yang kami rancang mampu membantu proses pemesanan menjadi lebih cepat, mengurangi antrian, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta membantu penjual dalam mengelola transaksi secara digital. Mungkin segitu saja presentasi yang sudah kita lakukan.
Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.